괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. A few moments later. Ajarin dong, Tinky, Winky, Dipsy, Lala, Sepuh. Goyang gayung, ayo goyang gayung, goyang gayung, mari kita goyang gayung. Halo guys, kami dari materi 7 akan menjelaskan tentang Istilah, pengertian, hakikat demokrasi. nonton sampai habis ya. Istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yang diutarakan di Athena pada abad 5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Kata demokrasi berasal dari dua kata yang berarti demos, rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, sebelum kita melanjuti materi selanjutnya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian demokrasi itu sendiri. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk ikut serta dalam secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, serta budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik yang secara bebas ataupun setara. Jadi, demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia. Saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, pemberian penekanan keberadaan pada kekuasaan di tangan rakyat. Hakikat demokrasi mengandung pengertian sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan yang diakui dalam demokrasi adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda prokrasi dan program-programnya. Pengertian hakikat yang kedua yaitu pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau yang disebut social control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pengertian yang ketiga yaitu pemerintahan untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan diharuskan menjalin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media maupun secara langsung.